Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan kembali melanjutkan renungan firman Tuhan dalam topik Sola Gracia. Bagian firman Tuhan yang akan membantu kita terambil dari Yohanes 6 ayat 44 terjemahan baru kedua yang berbunyi demikian. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada aku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, di akhir perenungan kita tentang Sola Gracia, kita akan merenungkan salah satu ayat yang paling mendasar yang menekankan tentang anugerah Allah yang menyelamatkan, yaitu terdapat dalam Yohanes 6 ayat 44. Bagian firman Tuhan ini memberikan penekanan kepada 3 hal penting yang menjadi dasar keselamatan kita. Yang pertama dan yang paling sering kita dengarkan adalah bahwa keselamatan manusia selalu berasal dari inisiatif Allah Bapa. Manusia tidak akan dapat mengalami perjumpaan dengan Yesus jikalau Allah Bapa tidak beranugerah di dalam kehidupan orang itu. Makanya di dalam bagian ini, Yesus berkata, "Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku. Hanya anugerah Bapa lah yang memulai dan memampukan seseorang untuk percaya kepada Yesus." Yang kedua, tarikan oleh Bapa adalah anugerah yang mengatasi ketidakmampuan manusia untuk berjumpa dengan Kristus. Jika manusia datang kepada Tuhan, itu bukan karena dia lebih pintar atau dia lebih baik daripada yang lain, tetapi karena tarikan ilahi inilah yang memampukan orang itu untuk datang kepada Kristus. Dan yang terakhir, bagian ini dengan jelas menolak usaha manusia untuk berjumpa dengan Kristus. Karena manusia tidak akan mampu datang kepada Kristus, maka setiap upaya untuk datang kepadanya atau percaya kepadanya bukanlah atas jasa manusia, melainkan hasil dari anugerah Allah yang telah bekerja terlebih dahulu melalui iman. Iman itu sendiri adalah buah dari anugerah yang Tuhan berikan. Oleh sebab itu, seharusnya perenungan tentang Sola Gracia mengubah pemahaman kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Setiap kali kita merasa ingin membanggakan iman, ketaatan, atau pemahaman Alkitab yang kita miliki, ingatlah selalu bahwa kita tidak dapat datang kepada Kristus jikalau Bapa tidak menarik kita untuk datang kepadanya. Kerendahan hati yang sejati muncul dari kesadaran bahwa iman kita adalah anugerah yang ditanamkan oleh Allah Bapa. Ketika iman itu terasa lemah atau kita merasa tidak layak, maka kita harus menyandarkan keyakinan kita kepada kesetiaan Bapa yang akan selalu menarik kita untuk dekat kepadanya. Jaminan keselamatan kita tidak terletak pada seberapa kuat kita memegang Kristus, tetapi pada seberapa efektif Bapa menarik kita dan Kristus memegang tangan kita. Kita pun harus memaknai Sola Gracia ini dalam pergerakan penginjilan. Saat memberitakan Injil, kita harus membebaskan pikiran kita dari tekanan bahwa kita harus meyakinkan atau mengubah hati seseorang dengan kemampuan kita. Itu tidak boleh ada di dalam pikiran kita. Tugas kita adalah menabur firman, tarikan untuk datang dan percaya kepada Bapa, murni pekerjaan Bapa di dalam diri setiap orang yang telah Tuhan tentukan untuk diselamatkan sejak kekekalan. Dan yang terakhir, bagi orang yang sudah percaya, bagian terakhir dari ayat ini memberikan satu kedamaian. Sebab di dalam bagian ini, ia berkata bahwa setiap orang yang telah menerima anugerah keselamatan itu akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ini adalah janji bahwa setiap orang yang ditarik dan masuk di dalam anugerah Bapa memperoleh jaminan untuk memperoleh kehidupan yang kekal. Anugerah tidak hanya memulai keselamatan, tetapi juga menyelesaikannya dengan sebuah jaminan kekal di dalam Kristus. Pertanyaan untuk kita renungkan bersama, bagaimana kita memahami konsep bahwa tidak ada yang dapat datang kepada Yesus kecuali Allah Bapa menarik mereka? Apakah kita telah mengalaminya?
Apa saja tanda-tanda bahwa kita telah ditarik oleh Allah Bapa? Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, kami percaya bahwa Engkau telah menyediakan jalan keselamatan bagi kami melalui Putra Tunggal-Mu, Yesus Kristus. Dan kami mengucap syukur atas kasih-Mu yang telah menarik kami untuk mendekat kepadamu. Bapa, tolonglah kami agar kami terus-menerus merespon tarikan kasih-Mu itu di dalam hidup kami, agar kami boleh semakin hari semakin dekat dengan Engkau dan mengikuti jalan-Mu dengan setia. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita bersama pada hari ini. Kiranya kita boleh terus bertumbuh setiap hari di dalam Tuhan. Amin.